Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dan Teteh dalam keadaan sehat walafiat. Teteh masih ingat dengan ibu? Nama ibu biasa dipanggil Ibu Arti. Kabar ibu, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, Teteh, hari ini kita akan belajar tema 2. Yeay. Teteh, hebat ya, udah sampai tematik tema 2. Silahkan buka buku paket penerbit Erlangganya. Teteh sudah siap? Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Teteh, di tematik tema 2 ini kita akan belajar tentang bermain di lingkunganku. Halaman pertama di sini ada gambar apa ya? Wah, ada gambar murid-murid sekolah bersama ibu gurunya. Mereka sedang apa ya? Ya, mereka sedang akan dipoto di depan kandang merak. Kenapa mereka dipoto di depan kandang merak? Ya, karena merak itu bulunya indah ya, untuk menarik perhatian merak betina. Kira-kira di mana ya kandang merak ini? Di kebun binatang. Nah, Teteh pasti pernah kebun binatang kan? Nah, sebenarnya di subtema 1 ini kita akan bermain di lingkungan rumah dulu. Jadi, tidak jauh-jauh ke kebun binatang. Coba perhatikan, di sini ada gambar A, B, C, dan D. Nah, permainan apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Yang A itu adalah permainan gobak sodor. Yang B, permainan anak perempuan yaitu boneka-bonekaan. Yang C, permainan kakak dan adik. Kakak perempuannya sedang bermain boneka-bonekaan dan adik laki-lakinya bermain mobil-mobilan. Dan yang D, permainan engklek, lompat tali, dan ada yang duduk di bawah pohon. Jadi ini termasuk permainan tradisional ya. Pernahkah dan Teteh melakukan permainan tersebut? Pasti pernah ya, baik di rumah ataupun di sekolah. Di mana kamu biasa melakukannya? Ya, kalau ini yang gambar A ya, pakai baju bebas, pasti ini di halaman sekitar rumah. Kalau yang D ini di sekolah karena memakai seragam sekolah. Gambar mana sajakah yang menunjukkan kegiatan bermain di lingkungan rumah? Nah, pasti Teteh sudah bisa jawab. Ya, hebat. Gambar B dan C. Nah, kalau tadi bermain di rumah, sekarang coba Teteh keluar rumah pada waktu hari cerah. Di sana pasti awannya putih sekali. Kita nyanyikan lagu Awan Putih ciptaan Atai Mahmud ya. 2, 3. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat kesana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Ya, kira-kira seperti itu lagunya ya. Jadi, kita akan belajar tentang ketukan. Kalau not
cuman angka saja tanpa ada titik di sisinya, itu berarti satu ketukan. Kalau ada satu titik di dekat angkanya, berarti itu 2 ketukan. Dan kalau ada 2 titik di belakang angka, berarti itu 3 ketukan. Dan kalau ada 3 titik di belakang angka, berarti 4 ketukan. Coba perhatikan kembali penggalan lagu Awan Putih berikut. Tentukan bagian lagu yang dinyanyikan dengan bunyi panjang. Juga tentukan bagian lagu yang dinyanyikan dengan bunyi pendek. Tadi ya, kulihat awan. Jadi yang kulihatnya pendek, kalau awan itu panjang ya. Panjangnya tadi kalau hanya ada angka itu 1 ketukan, kalau ada 1 titik di belakang angka itu berarti 2 ketukan ya, panjangnya 2 ketukan. Awan seperti teteh berhitung 1, 2 dalam hati ya. Awan. Nah, seputih kapas. Nah, berarti teteh sudah tahu ya panjang pendeknya. Karena panas bermain di luar rumah, lebih baik bermain di dalam rumah saja. Kita bermain permainan tradisional yang bisa dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan. Tapi biasanya anak perempuan suka sekali main congklak. Ayo, siapa yang suka bermain congklak? Di sini ibu mempunyai 3 bungkus plastik yang berisi biji congklak. 1 bungkusnya berisi 5 biji congklak. Nah, teteh bisa tidak menjumlahkan berapa biji congklak yang ibu punya? Jadi, untuk menjumlahkannya, karena 3 plastik tadi dan setiap plastiknya isinya 5, bisa dijumlahkan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15 buah. Untuk lebih cepatnya, teteh bisa tulis dalam perkalian. Tadi 3 plastiknya ya ditulis 3 kali 5 ya. Tadi karena setiap plastiknya isinya 5 biji congklak, jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi bentuk perkalian 3 kali 5 dibacanya 3 kali 5. Tuliskan bentuk penjumlahan sesuai gambar. Tuliskan pula bentuk perkaliannya. Nah, kalau setiap plastiknya cuma ada 4, maksud ibu cuma punya 2 bungkus plastik dan setiap plastiknya itu ada 4 biji congklak, berarti 2 dikali 4 sama dengan 8 ya. Jadi bukan berarti 4 dikali 2. Kalau 4 dikali 2 berarti ibu harus punya 4 buah plastik dan setiap plastiknya berisi 2. Walaupun nanti hasilnya sama ya, 4 kali 2 juga hasilnya 8, tapi itu jadi berbeda ya. Nah, makanya tuliskan dulu ininya, kumpulan setiap bilangannya ya. Di sini ada 2 kumpulan ya, 2 kumpulan biji congklak. Jadi 2 dikali setiap kumpulannya berisi 4 ini. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Kalau misalnya ibu punya 4 plastik berisi kelereng, berarti 4 dan setiap plastiknya ada 3 kelereng ya, ini 1, 2, 3 ya, dan ini plastiknya 1, 2, 3, 4, berarti ya 4 dikali 3 ya sama dengan 12 ya, begitu. Sekarang
Ayo kita berlatih. Nomor 1, pasangkan kata dengan gambar benda yang sesuai. Pensil, air, kertas, balon. Wah, hebat ya, Teteh. Pasti bisa. Nomor 2, bacalah cerita berikut. Diperlukan beberapa botol air mineral dan balon untuk melakukan sebuah percobaan. Made dan kawan-kawan telah mempersiapkan seluruh peralatannya dengan lengkap. Untuk mencatat hasil percobaan, tak lupa Made juga menyiapkan pensil dan kertas secukupnya. Percobaan menimbang air pun selesai dilakukan. Yang A, temukan kata-kata yang menurut Teteh baru Teteh dengar ya pada soal nomor 2 ini. Nah, di sini ada kata-kata air di nomor 2 ya. Sama dengan kata-kata di soal nomor 1. Kemudian ada kata-kata apa lagi? Tadi tuh ada kata-kata pensil. Ada kata-kata pensil juga ya. Kemudian ada kata-kata kertas. Nah, jadi kata-kata balon juga ada ya. Nah, kalau Teteh sudah menemukan, Teteh cari arti dari kata-kata tersebut di kamus. Bukan Ibu arti ya. Tapi boleh tanyakan ke Ibu. Jadi, pensil misalnya, alat untuk menulis, gitu ya. Nomor 3, tentukan jumlah ketukan pada nada-nada berikut. Yang A itu kalau yang tidak ada titik di belakang angkanya berapa ketukan. Coba perhatikan kembali gambar yang sebelumnya. Yang nomor 4, ini yang A ada 3 tempat telur. Setiap satu tempat telurnya, wadah telurnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti tuliskan dulu kumpulannya ya, kumpulan wadah telurnya 3 dikali 6 ya, sama dengan berapa ya. Tapi kalau untuk penambahannya itu 6, berarti ya tambah 6 tambah 6 sama dengan berapa. Nah, kalau yang bagian yang B ini sama saja ya. Teteh tidak akan tertukar. Jadi ini kan ada 2 piring, isinya setiap piringnya 2 buah gelas. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Ini di bawahnya juga 2 kali 2 sama dengan berapa? Jadi yang dimaksud angka 2 yang pertama di sini 2 buah piringnya ya. 2 kumpulannya dulu, dan setiap kumpulannya baru jumlah gelasnya ya di setiap piringnya itu isinya 2. Yang nomor 5, tuliskan bentuk perkalian dari perjumlahan berikut. Yang A 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan berapa? Tadi kata Ibu kumpulannya dulu ya. Kumpulannya itu ada 3 kumpulan. Ya, ada 3 kumpulan, terus dikalikannya setiap kumpulannya ada 4 ya. Jadi 3 kali 4. Tapi di sini 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan berapa dulu ya? Baru sama dengan 3 dikali 4 sama dengan berapa? Begitu seterusnya. Nah, apakah Teteh sudah bisa menyanyikan lagu sesuai dengan panjang pendek nada? Apakah Teteh sudah bisa cerita dan menjawab pertanyaan sesuai cerita? Membaca cerita dan menjawab pertanyaan sesuai cerita? Apakah Teteh sudah bisa mengenal perkalian sebagai penjumlahan yang berulang? Tadi ya, 3 kali 4, 4
tambah 4 tambah 4 ya. 4-nya ada 3. Kalau sudah bisa, kita lanjutkan ke pembelajaran kedua. Di situ ada seorang anak yang sedang bermain apa? Ya, skipping. Nah, di situ anaknya sedang bermain skipping. Nah, Teteh di rumah pernah bermain skipping? Kalau pernah, selain skipping, benda apa lagi ya yang bisa digunakan untuk bermain? Kemudian, Teteh coba baca aturan bermain di rumah. Di sini ada seorang ibu bilang ke anak-anaknya, "Nina, Adi, ayo masuk, hari sudah sore." "Baik Bu," jawab Nina dan Adi. Jadi, kalau A dan Teteh ada aturan nggak ketika bermain di rumah? Nah, coba cerita ya tentang aturan bermain di rumahnya. Ini karena tidak ada teman sebangku, boleh cerita ke orang tua A dan Teteh ya. Nah, Teteh, jadi kalau misalnya bermain di dekat rumah, kalau sudah sore, itu harus segera pulang, harus segera masuk ke dalam rumah ya, harus sudah mandi sore. Nah, tadi kalau Nina dan Adi suka bermain skipping di depan rumah sama ibu disuruh mandi, kalau ibu ini bermain di halaman rumahnya tuh itu adalah menanam tanaman. Jadi ibu, Nina dan Adi suka menanam tanaman. Tanaman apa saja yang dirawat ibu? Wah, banyak ya. Ada bunga matahari, bunga mawar. Bagaimana ciri-cirinya? Kalau bunga matahari berwarna kuning, bunga mawar berwarna merah. Ya, coba ceritakan ke ibu. Ayo bermain lompat tali bersama. Yang pertama, berkelompoklah dengan 5 temanmu. Nah, kalau misalnya keesokan harinya ya, sudah, kan kalau ibu kan merawat tanaman itu pagi dan sore. Kalau Teteh siangnya bermain lompat tali bersama teman-teman ya, bisa diperagakan. Yang kedua, berdirilah dengan sikap tegak. Yang ketiga, lompatilah tali tanpa berpindah tempat. Yang keempat, jangan menginjak atau mengenai tali ketika melompat. Yang kelima, jika kakimu mengenai tali, kamu tidak boleh bermain lagi. Berikan kesempatan untuk temanmu yang lain melompat. Yang keenam, jika kamu melompat tanpa menyentuh tali, kamu adalah pemenangnya. Nah, Teteh, kalau sudah memperagakan lompat tali, coba Teteh tuliskan nama benda berikut beserta kegunaannya. Ini yang nomor 1 ya. A, ember kegunaannya apa? Yang B, payung kegunaannya apa? Nomor 2, tulislah kembali kalimatmu di atas dengan huruf bersambung. Jadi kalau tadi huruf lepas, Teteh boleh nulis dengan huruf sambung. Yang nomor 3, mengapa aturan harus dilaksanakan? Nah, tadi coba kalau misalnya Teteh sampai sore terus bermain, tidak mematuhi perintah ibu untuk masuk ke dalam rumah, nah apa yang akan terjadi? Tuliskan 3 contoh aturan ketika bermain di rumah. Tadi ya, kalau bermain di rumah itu mainannya harus dibereskan oleh siapa? Kemudian mainnya itu jangan sampai terlalu sore ya. Terus apa lagi? Apakah sudah bisa menuliskan nama benda dan kegunaannya? Apakah Teteh juga sudah bisa menceritakan aturan bermain di rumah? Apakah Teteh juga sudah bisa mempraktikkan gerak tanpa berpindah tempat dalam permainan lompat tali? Oh ya Teteh, kalau misalnya bermain itu,
kalau mainannya punya kita harus dirawat ya, selain dibereskan oleh kita, juga main bareng bersama saudara. Dan kalau misalnya mau meminjam barang mainannya bukan punya kita, kita harus minta izin terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana Teteh? Kita sudah belajar tematik tema 2, sub tema 1 tentang bermain di lingkungan rumah. Teteh sudah bisa mengambil hikmah tentang tema bermain di lingkungan rumah. Ya, hikmahnya bisa Teteh lihat di Al-Quran surat An-Nahl ayat 80. Hikmahnya ialah, dan Allah menjadikan rumah-rumahmu untuk tempat tinggal. Jadi Allah sudah memberikan Teteh tempat tinggal supaya Teteh merasa tentram tinggal di rumah ya, tidak kehujanan, tidak kepanasan ya, bisa bermain juga di rumah ya. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.